cerita, oh, saya Anton Medan, saya nggak tahu Anton Medan siapa, kalau nggak ngerti apa-apa saya. Nah, dari situ 92, 92 dia sering tuh. Kalau saya ke puncak kan pakai tempat apa gitu diangkut taikin mobil. Nah, itulah saya mikir oh ini Anton Medan teh yang suka bunuh kan gitu kan, takut saya kan. Sini deh. Baik, orang juga mau bunuh baik ya. Nah dari situ saya kepikir nggak ada orang yang namanya ya maaf ya, katanya anjing serigala galak tapi sama anaknya enggak kan gitu. Oh mungkin saya dianggap anaknya gitu, cuma ngomong gitu doang saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sore hari ini kita silaturahmi ke tempat abang saya, Bapak Krishna di Pakansari Bogor. Kita akan bertanya sama pada beliau kisah hidup, perjalanan hidupnya sampai dia saat ini bisa sukses. Di bawahnya dulu apa kesusahannya. Kita akan berbincang-bincang sedikit sama Bapak Krishna ini. Semoga untuk saudara-saudara kita bermanfaat dalam berbincang sama Bapak ini, mudah-mudahan untuk bisa mengambil untuk lebih baik ke depannya. Amin. Di Bapak ini Pak Krishna ini Pakansari Bogor di Tamas. Dia dulu katanya sampai di tukang sapu, ya. Sampai dia berkarir yang baik sampai sekarang di Pemda. Kita akan bertanya awal dasarnya dulu susahnya bagaimana. Maka nggak tahu juga Pak ya, pengetahuan orang kok Bapak itu sukses gini. Pikir orang kan bisa dua kali Pak. Kita tanya kisahnya dulu nih, merintis dari pertama sampai dia akhirnya bisa sukses sekarang. Bagaimana mulanya dulu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang WJ Palala. Alhamdulillah perjuangan saya awalnya ya memang saya jadi tukang sapu ya. Awalnya jadi tukang sapu, nyapu dari mulai Daralon sampai PDAM gitu. Dalam perjalanan tersebut banyak hikmahnya yang saya dapatkan. Ternyata mengumpulkan sampah itu alhamdulillah, kalau orang bilang sampai di balik sampah itu ada berlian gitu. Nah, ini yang saya belum kepikir gitu. Ternyata kan di balik sampah tetap sampah kan, saya gitu kan. Ternyata dari hikmahnya dari ya kayak semacam botol aqua, kardus, plastik, bener. Kalau banyak bisa jadi inten berlian memang. Iya. Itu Pak. Di Bapak ini pernah dulu cerita kisah hidup dari bawahnya dulu pernah jadi bawa jual kresek di pasar Cibinong, ya. Kayak janguli, ngojek, ya. Sampai saat ini dia bisa seorang wakil dari kepala PT Pembersihan di Pemda Bogor. Di seru ini dong, kita dengar kisahnya. Iya. Di dalam Bapak ini merekrut dari awal itu kan bukan enak. Bapak ini pasti susah dari perjalanan dia tuh sampai saya dengar itu saya juga ke bawah arus sama dia karena saya juga orang susah kok. Bukan orang sukses itu keberhasilan. Iya. Mengejar sukses itu bagaimana Pak? Itu waktu itu saya ingat dikasih duit 5.000 suruh motokopi. Fotokopi kan banyak di situ. Karena saya sering bantuin si udah punya fotokopi. Punya siapa nih? Punya si Om. Udah saya masih ingat itu 1.700. Nggak tahu ada bukunya kemana. Mas saya diingetin tulisin sama saya ini. Itu dikasihin semua ke saya. Ini si Om baik amat ya saya. Saya inisiatif. Saya suka pabrik teh kan ada di sini ya. Ada pabrik teh. Udah si Om pinjam dulu saya, ntar saya bikinin teh manis lah. Itu saya bikinin teh manis. Teman-teman itu. Ya kata saya, ini Om, kalau kuliah itu gimana sih? Ya nggak tahu. Ya udah serahkan sama dia. Pulang lah saya.
Om saya pulang ya. Mau bilang dulu sama bapak itu. Om pulangnya kemana sih? Jawa. Jawa, Jawanya di mana? Nggak ngerti saya kan. Udah dari situ saya nggak tahu tuh yang tukang gorengan itu. Tukang gorengan itu katanya dosen dulu tuh, tapi orangnya baik kata si Pak. Masa si dosen pikir saya kan nggak ngerti saya. Udah kata saya ini kalau kerja begini nantarnya saya kan. Saya ngambil keputusan waktu itu nggak ada yang mau kerjanya aku. Saya ditawarin sama teman, yuk, kamu bayar berapa gajinya? Pokoknya waktu itu saya ingat dikasih 10.000. Saya jauh-jauh kemana? Mana nih gajinya nih? Enggak, saya ntar aja. Tetap saya tuh yang itu saya ngomong mahasiswa mau nyariin. Udah ini saya ikut lagi. Nah dari situ saya kepikir, oh berarti si Om orang mana-mana di sini kalau nggak dikasih apa namanya, nggak dikirimin uang, dia juga sama dia, makanya bingung. Akhirnya dia bilang gini, saya harus punya pacar, kayak gitu. Saya nggak, kata saya maksudnya apa kan nggak ngerti. Nggak taunya dia bilang kita numpang hidup aja. Tapi kalau kuliah kita harus punya pacar nih, jadi semangat. Saya kan gitu dia bilang. Oh, ya. Itu kalau ada yang namanya, maaf ya, kalau ada yang namanya ada yang meninggal, kita ngerti enggaknya nggak ikut aja sholat. Kan dikasih duit tuh. Terus kalau itu ke puasa itu ada yang namanya apa? Yang suka bagi-bagi tajil. Udah tuh mahasiswa melulu tuh dibagi-bagi tuh. Saya kan nggak kuliah, sama nggak tahu. Ikut. Saya kok kuliah gini ya. Makan dari orang ada dari ini. Saya nanya pas lagi pulang tuh, makannya di tempat musola sih begini. Saya belum dikirim uang sama orang tua. Om, ini kerja aja om. Ya kerja apa? Saya kan kuliah. Saya masih ingat tuh. Kata dia bilang ke saya, kalau saya belum dikirim sama orang tua, hanya saya makan nih, orang yang sedekah saya ikut. Wah benar kata saya. Kan ilmu buat saya. Ternyata benih orang mana-mana bisa. Itu saya ngelihatnya orang mana-mana berhasil. Masa saya orang di sini enggak kan saya gitu. Akhirnya saya ingat itu STM kelas 2. Kata si om katanya kalau kuliah punya pacar nih. Saya mikir ini tujuannya ya. Ceritalah saya ke guru ngaji. Bilang lah semuanya yang itu yang ketemu sama orang saya ceritain. Cuma tinggal pilih aja salah satu. Kamu mau ngikutin omongan itu yang baik apa yang buruknya? Yang baik lah. Saya jawab ya apa adanya saya mah yang baik. Ya kalau yang baik ikutin nggak apa-apa. Karena walaupun bagaimana ilmu, dia bilang ingat saya, al ilmu nurun matan minun. Pasti carilah ilmu yang paling baik lah, gitu kan ini kan gitu. Dah saya dari situ aja. Katanya kata teman saya itu, si om bagus bilang harus punya pacar. Kalau punya pacar jadi semangat nih ini sekolahnya. Cerita saya itu gitu. Ceritanya punya pacar lah saya. Wah, akhirnya saya dari situ STM sambil kerja. Akhirnya saya kerja juga lah kerja. Saya mikirnya gini, kalau kata si om, kalau belum dikirim nggak punya uang, makanya apa aja kerja tuh. Di situ jadi saya semangatnya. Nah, udah tahun 90 itu kan saya 89 keluar kuliah STM. 90 saya ngelamar kerja di bengkel itu Indosat. Nah, itu kebetulan waktu itu orangnya itu berhenti dia buka bengkel namanya Koyanto. Nah, terus
si Erna itu dia punya bengkel juga tuh yang di Tanjung Udik. Berjalan ceritanya saya. Itu mah bener-bener terima aja gitu. Kata saya, kamu yang suka dulu bawain itu ya? Mama jualan ya? Iya Ci. Kamu ngapain di sini? Nggak kerja. Udah masuk aja. Terima lah. Kata saya, kerja langsung terima gitu kan. Karena saya nyari-nyari susah. Waduh, kata saya pikir di situ ada orang kelas, saya ngeliatin mata saya sakit. Waduh, saya belajar ngebubut enak kali ya, ngebubut, scrap, milling, sama ngelas. Wah, ini bahaya semua. Lah, coba. Nah, cara ini aja. Saya berhenti ke sini, bilang, Ci, kok saya mau berhenti aja? Apa lo? Ya, apa gajinya kurang? Wah, lain aja. Kata dia, kalau lo nggak dapat kerja, sini aja. Saya di situ udah niat. Saya nyari kerja susah banget, sekali nyari yang menerima, saya aja yang keluar kan. Saya niat, kalau saya seumpama menjadi pemimpin, orang sungguh-sungguh mau kerja sama saya terima. Ceritanya saya ngojek lagi, saya nggak tahu itu namanya bupati. Kalau di rumah pakai baju putih, pakai jeep. Bupati, nama bupatinya siapa? Pak Jan. Kalau nggak salah waktu itu jeep pokoknya mobilnya. Kempes banyak. Kan saya lagi ngojek. Kenapa Pak? Kempes deh. Saya mesti ingat. Pak ada dompet nggak? Ini nggak bisa. Itu mah saya akal-akalan karena anginnya habis. Kata saya kalau anginnya habis ntar ininya susah dimasukinnya kan. Saya mikir aja, nggak bisa. Akhirnya saya nyari batu. Jadi si bannya itu naik ke batu kan. Wah, dobraknya masuk. Udah saya terusin. Sebelum itu saya buka dulu ban itunya, bautnya. Baut rodanya saya buka. Baru saya naikin, udah copot Pak, ada ban serepnya, oh ada deh, udah saya pasangin lagi. Saya nggak tahu tuh apa sih Bapak emang perhatian timur, saya nggak ngerti. Itu plat nomor motor, namanya dicatat kali. Nah, kan saya mau dikasih duit langsung jalan, karena ada tarikan ojek, udah saya jalan. Katanya sih dia sempat nyari-nyari. Kan kalau nggak salah anaknya ada polisi kan takut orang kampung. Wah, sampai bawa saya apa bingung deh. Alhamdulillah seminggu kemudian ketemu namanya Pak Subaweh. Ini saya diajak kerja sama dia, mau nggak kerja nyapu? Mau Pak. Di situ saya sebelum 1 bulan itu saya keliling kok. Saya keliling katanya ke guru ini, tanya guru. Saya sering nanya lah gitu. Ada salah satu orang tua namanya King Haji Ajis. Dia jualan daging di Pasar Cisarua. Saya nanya, Kang, kalau kerja di Pemda, tapi kerjanya bagian apa? Bagian nyapu. Bagus itu. Emang kenapa Pak? Satu-satunya pekerjaan yang ada hadisnya di situ. Saya masih ingat, anak Dopatu Satru Minal Iman, urusan sebagian dari iman. Wah, ini kali ya. Ini satu ini kalau digabungin jadi satu. Oh, ini kali gitu deh. Tapi benar ya, saya pikir-pikir ya udah saya nyapu lagi. Sambil kerja tuh saya mikir, iya kalau satu mah nggak mungkin bersih, berarti ini kerjaan saya. Akhirnya di situ kepikir sama saya, semuanya kepikir. Saya ingat sebentar ngomong begini, si Mas ngomong begini, terus ada orang Madura ngomong begini, kepikir sama saya tujuannya sama, nyari duit, kan gitu. Ya udah, akhirnya saya mutusin kerja. Ya udah, jadi tukang sampah aja deh. Itu
pertama kali masuk saya ingat gajinya 15.000 sebulan. Saya ngebut aja udah ratusan ribu kan. Cuman kata Pak Kiai, jangan mengandalkan gajinya nyapu. Jadi kalau ada plastik, katanya ada paku, ambil. Itu setiap bulan saya kumpulin. Ada mau paku, kayak mau baut, apa saya kumpulin. Nah, saya ingat kakek saya, nenek saya, nenek dari bapak, kakek dari bapak, nenek dari ibu, dari ibu. Dia bilang gini ke saya, terus masuk bapak saya, Pak, sekarang kan udah kerja nih, kerjanya di Pemda. Saya tuh wah gitu kan, bagian apa, nyapu. Udah apa. Bapak cuma ngomong nih, anak bapak semuanya 12, yang ada 7. Ya udah, kalau kamu mau terserah kerja di situ, tapi yang lain terserah mau kemana juga. Udah, ini saya keliling hidup rutin bukan. Jadi saya ngumpulin sampah itu, terutama kardus bu, sama paku gitu. Ini juga ya. Udah, ini saya ngomong. Jadi nenek saya, kakek saya dulu bilang gini, kamu keluar sekolah, nenek sama kakek cuma bisa kasih ember, tok, sama joran, pancingan. Maksudnya apa nih? Ya itu modalnya itu aja. Oke, saya nanyain kan, suruh mijitin tuh. Kalau habis maghrib saya mijitin. Nah, si kakek, saya nanya kakek saya, kakek, maksudnya apa ya dikasih ember terus dikasih joran gitu kan? Kalau sekarang mah pancingan lah, saya mau pancingan gitu. Udah mijitin sebelah lagi aja, kayak yang kiri kita dibilangin. Udah, akhirnya saya bilangin. Jadi maksudnya ember itu kalau kamu mau isi pasir, penuh dengan pasir. Kalau kamu mau isi air, penuh dengan air. Apalagi kalau dikasih emas, penuh dengan emas. Gitu. Berarti saya harus mikir ya. Kayaknya dari situ mikir. Kata saya, kalau saya nggak kerja, saya nggak kasih. Nggak mungkin saya minta juga nggak pernah dikasih kan. Pedih terus lah hidup saya tuh. Dari situ kepikir saya, oh memang saya harus begini kali ya. Saya nanya terus orang semua, Pak kenapa sih saya kerja yang capek, saudara yang lain yang dibeliin, udah kamu ntar beli sendiri, selalu begitu. Akhirnya pengen kuliah, Pak kalau masuk kuliah gimana ya? Jangan kuliah, duit dari mana deh. Aduh, udah. Saya mikir aja. Nah, akhirnya Pak Haji Anton Medan tuh. Pak Haji Anton Medan ketemu lah, lagi ngangkutin sampah. Cerita, saya Anton Medan, saya nggak tahu Anton Medan siapa. Nggak ngerti apa-apa saya. Dari situ 92-an. 19 sering tuh. Kalau saya ke puncak kan pakai tempat sampah gitu diangkut kaitin mobil. Nah, itulah saya mikir oh ini Anton Medan teh yang suka bunuh kerja gitu kan. Takut saya kan. Sini deh. Baik. Orang juga mau bunuh baik ya. Nah, dari situ saya kepikir nggak ada orang yang namanya ya maaf ya. Katanya anjing serigala galak, tapi sama anaknya enggak kan gitu. Oh mungkin saya dianggap anaknya gitu, cuma ngomong gitu doang saya. Ternyata apa? Dia terus sering nemuin saya. Nah biasanya kan dia pegang parkir, terus pasang spanduk, umbul banner, itu dikuasain sama dia dulu. Wah dari situ. Akhirnya saya, Pak, saya mau pengen beli motor tuh. Bilang ke bapak, duit dari mana? Akhirnya saya ingat itu bapak beli motor buat saya itu. Itu saya ke puncak bawa motor, ketemu Pak Anton Medan. Saya nggak tahu Anton Medan yang penting cuma duit aja dulu. Nah ternyata dari situ, alhamdulillah
Anton Medan orang Jakarta kan Mangga Besar ya, Mangga Besar, terus dia sering main ketemu saya. Akhirnya Pak Anton Medan teh cari tanah kan di sini wilayah Cibinong. Saya dapat dari Patiopan Tinambunan. Waktu itu baik banget juga orang tukang tambal ban. Akhirnya belilah dari dia, bikin spanduk. Yang bayar pajak saya, yang nganterin spanduk saya, yang memandorin kerja saya. Ini orang Medan ngomongnya kasarnya, waduh, ya Allah. Ngomongnya kayak orang berantem gitu. Ternyata orangnya baik kata saya. Akhirnya dari situlah saya kata dia bilang ke saya, kamu jangan memilih orang. Semuanya sama, tujuan kamu baik, tetap baik. Itu dari situlah dia tuh masukan saya. Alhamdulillah sih kerja di Pemda itu walaupun gaji kecil, itu banyak yang lainnya, ini sampingannya. Sampai dia buka spanduk, terus juga buka pondok pesantren. Nah saya ditanya sama dia, kamu kuliah nggak? Nggak, pokoknya saya nggak kuliah. Udah kamu kuliah. Kuliah sama dia. Suruh mulu sama dia. Ya kan duitnya gede Pak, saya nggak ngerti lagi kuliah gimana. Udah, saya aja sekolah cuma 6 bulan katanya SD. Waduh, SD tapi kok kaya ya, kata saya gitu. Gak mungkin lah, gak jaminan kata saya sarjana jadi kaya, kan gitu pikiran saya kan. Tapi lama-kelamaan karena dia ngomong terus, ini saya masuk kuliah. Saya ingat itu tahun 2010 saya kuliah. Terus dari situ karena saya ngumpulin sampah tadi berkembang, alhamdulillah jadilah petugas pungut. Jadi petugas pungut 2007 ya, 2007 saya diangkat jadi pegawai negeri. Nah dari situ namanya prajabatan, kita nggak ngerti apa prajabatan, katanya pakai baju putih, pakai dasi hitam, ntar nggak pulang, wah tuh jadi deh biarin dah, sama akhirnya ngikutin aja sih. Alhamdulillah. Di 26 tahun Bapak kerja di Pemda. Di Bapak sekarang di Pemda apa Pak? Saya Kasubag TU. Kasubag TU. Jadi ada kepala UPT, saya wakilnya. Oh, wakil kepala PT ya. Dari situ saya mikir aja. Nah, tapi golongan sama. Golongan sama. Iya, golongan sama 4A. Terus juga saya golongannya 3C sama. Biasanya tuh kalau ada golongan itu suka bisa gitu, tapi ini enggak. Supaya orang itu, sahabat-sahabat kita itu dilihat kita sukses, dia kan banyak orang tuh salah tanggap itu Pak. Ya pasti. Nanti kesuksesan kita itu kita berkarya yang baik, modal kita itu kepercayaan. Yang satu kepercayaan kita jaga. Semoga sampai saat ini Bapak bisa masih amanah ya Pak ya. Amin, amin. Insyaallah. Besok kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Amin, amin. Nanti Bapak ini yang di samping saya, Bapak Kusina ini sesepuh yang di Pekansari. Nanti mungkin masyarakat Pekansari ini mereka tahu semua ya Pak. Insyaallah. Nanti lihat Bapak Kusina mungkin dia tahu. Nanti kita berbincang sama Bapak ini keluh hidup susahnya dulu sampai bulan kerbau, 2 kresek, dia nguli, apa, tukang ojek, semuanya udah dibawa sama Bapak Kusina ini. Udah dirasain. Nanti kesuksesan ini dia sekarang udah megang. Alhamdulillah. Nikmat itu kalau kita nanam harus kita pupuk, kita bersihin sampai kayak udah mulai hijau, tinggi, gede. Sekarang rempak pohon kayu itu udah bisa melindungi untuk orang berteduh. Nah, contoh di Bapak ini, karena Bapak ini saudara saya ini yang di Pekansari, kan kalau saya kan BJ Pelaran ini asli orang Sumbar, tapi wawasan untuk Jawa Barat keluarga saya juga. Amin. Karena Jawa Barat ini mungkin banyak sedikit saya kebawa keluarga di Jawa Barat. Amin. Dari Sabang sampai Merauke BJ Pelaran mungkin Anda tahu. Iya. Bukan di Sumbar aja orang yang dikenal, yang di Jawa Barat dikenal juga. Iya. Dia pun di Jawa Tengah orang dikenal juga. Di Jawa Timur abang saya itu dikenal orang juga. Amin. Nanti kita tuh akan berjalan yang baik ya Pak ya. Ya. Nanti Bapak ini kisahnya lah seperti ini. Cukup pada sore hari ini sudah melakukan kisahnya tadi ya.
Nah, kita tutup dulu ya. Kita akan mendatangin ke tempat abang kita, Abang Anton Medan, ikutin terus. Kita akan silaturahmi ke tempat abang kita. Semoga dia cepat sehat. Amin. Nah, abang kita itu didoain pada masyarakat, dia pun dari leluhur kita. Semoga dia diterima kesehatannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kita berjuang aja. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Coba disampaikan sedikit untuk komentar dari masyarakat, Pak. Terima kasih khususnya masyarakat Kabupaten Bogor yang ada di Pakansari. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, berkah, tambah banyak rezekinya. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum.